Wong ajare dikon paham artine ya. Terus ya apa ancurit ngono. Ya khair maulud ya khair maulud ya khair maulud ya khair maulud ya nabiyina. Alhamdulillah, bahasan dan penjelasan tentang bagaimana sholat kita supaya bisa lebih khusyuk. Saatnya untuk mustami' yang hadir pada malam hari ini di Warkop Rumi, dan insya Allah yang di samping saya ini juga ada Ustadz Rodi, Ustadz Hasan, Ustadz Amri, saudara-saudara kita semuanya yang mungkin bisa memberikan tambahan atau pencerahan nanti pada saat ada mustami' yang bertanya. Saya buka 2 pertanyaan. Oh ini monggo Ustadz Hatta ya, ya Hatta Bung channel. Monggo. Wis ketok. Yang penting lah iku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hatta Bung channel, mewakili dari Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Mojokerto atau disingkat SKB. Sponsor sedikit ya. Satu program utama yang ada di Sanggar Kegiatan Belajar itu kesetaraan paket C SMA, paket B SMP, paket A SD. Nah, monggo yang rawuh, yang hadir, barangkali ada tetangga, keponakan dan lain sebagainya, niku gratis. Nah, pun nggih, gratis. Nah, pun nggih. Menindaklanjuti yang disampaikan Ustadz Fauzi tadi, ada 1-2 pertanyaan. Tadi sudah disampaikan bahwasanya caranya sholat khusyuk ini pertemuan dari kemarin, malam ini juga disampaikan. Lah ini pengalaman pribadi saja, bukan orang lain. Wis tak lakoni kabeh iku ya, tak lakoni kabeh. Pokoknya aku pinu khusyuk wis gak mikir apa-apa balas wis. Sampai bojoku lek gak kepikiran. Wis ah, lho yo napa ngoten niku sampai bojone gak kepikiran. Khusyuk dadi makmum ya. Wis khusyuk gak ngreken. Tiba-tiba imame salah macane. Paling gak khusyuk palian. Lha iku sing setan khizibe ku imame tah makmume, ngoten lho. Niku satu, wis penak khusyuk apa tak gak perlu direken, bahkan salah, bahkan jelek, bahkan aku pengen khusyuk, wis pengen khusyuk. Lah apalagi dianjurkan dalam agama nek salah subhanallah, atau yang perempuan tepuk tangan, dilak-diluk tepuk, gobeh tepuke paling gak khusyuk. Itu ada setan khinzib lah, demit lah, dan lain sebagainya. Monggo. Yang kedua, pengalaman juga pribadi, kepingin jadi imam, akhirnya jadi imam ya. Dianjurkan dalam agama nek moco surat Fatihah, surat-surat pendek, difahami artinya ya. Ada pengalaman Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, artinya ngene rek, bla 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 bla. Tadi disampaikan Ustadz Fauzi, qul huwallahu ahad Allahus samad. Mari ngono gara-gara golek artine lali teruse. Ya ngoten lho. Qul huwallahu ahad artine ngene. Cek khusyuk lah, kepengin roh lah cek khusyuk. Kuwi wong pribadi memang nggih. Qul huwallahu ajare dikon paham artine ya. Terus ya apa ancurit ngono. Ya paling timbul itu. Ya apa rek bla bla dan sebagainya. Padahal tadi disampaikan nek eling jek ngiling-eling artine iku jek termasuk diperbolehkan. Tapi gara-gara ngiling-eling lanjut suratnya gak eling. Niku mawon pun kalih matur suwun. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setunggal males Ustaz. Biar 2-2 saja nggih. Jadi 1 lagi. Insyaallah masih ingat nggih. Nggih. Jadi ini tadi kepala SKB Ustaz. Kabupaten Mojokerto nggih. Jadi yang punya program pendidikan gratis untuk yang paket-paket gitu ya, yang belum lulus SMA atau bahkan SMP ya,
mulai SD ya, SD, SMP, SMA monggo, mumpung teng mriki gratis. Itu bagi-bagi kaos katanya. Oh, sudah disiapkan. Nah, disiapkan nggih. Oh, sponsor. Sponsor. Oke, satu lagi. Satu pertanyaan lagi, monggo. Monggo. Oh, dari Mas Amri sendiri, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Amri. Mau menanyakan ya, sama sharing, bukan kasus pribadi seperti Mas Hatta sih, tapi ini mungkin beberapa cerita dari teman-teman bagaimana menyikapi sholat atau cara sholat, tapi orang sholat tersebut tidak bisa membaca satu surat Al-Fatihah. Yang kedua, doa-doa sholat juga tidak hafal sama sekali. Nah, apakah ada cara sholat lain tanpa menghafal doa-doa tersebut sebagai pengganti? Nah, ini kan ada teman yang mungkin bisa dibilang mu'alaf atau yang Islam tapi tidak bisa sama sekali Islam sejak besar, tapi yang kecilnya lupa kalau dia beragama Islam, mungkin gitu ya. Kemudian apakah jika dia sholat dengan gerak-gerik tanpa membaca itu sah atau tidak? Kalaupun ada tata cara lain sebagai pengganti bacaan sholat yang tidak hafal, mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pertanyaan yang baik. Mohon diingatkan nanti barangkali saya lupa pertanyaannya. Yang pertama adalah pengen khusyuk dengan berusaha memahami maknanya tapi malah lali. Ini gini, alhamdulillah Islam itu simple, Islam itu mudah, Islam itu luwes, mempermudah tidak mempersulit. Artinya memang kalau kita itu ketika jadi makmum, jadi ada waktu baca khusus dan tidak boleh barengi bacaan imam. Jadi misalnya kalau imam itu kita ketika membaca Fatihah, makmum jangan baca, tapi mendengarkan bacaan dari imam. Jadi kalau misalnya imam itu lupa, kita bisa mengingatkan atau orang lain bisa karena apa? Karena kita itu makruh nek imam maca Fatihah terus kita maca dewe. Jadi ada tata keramanya. Demikian halnya kalau kita misalnya pas maca Fatihah dengan berusaha memahami maknanya kemudian lupa, kalau jadi makmum loh ya. Ya enaknya itu kita itu dimakfuh sama Gusti Allah karena lupa. Kan sudah ada imam. Itu satu. Misalnya kalau kita ingat sholatnya sendiri misalnya, berusaha memahami maknanya sampai kula wawahatai lali. Nek kakek kopi yo gak pantes arek iku mau. Kakek kopi sampai lali. Andai pun memang ada, saking memahaminya kemudian terus lupa, Allah memakfuh. Karena apa? Karena yang terpenting kita sudah niat membaca. Atau kalau bisa kita pindah surat yang lain kalau bisa. Kok lali maneh? Ya sudah, tidak apa-apa dimakfuh. Kecuali Al-Fatihah. Al-Fatihah itu wajib, nek surat kan sunnah. Yang penting Fatihah tidak boleh lupa karena rukunnya sholat. Andai ada orang yang Fatihahnya lupa atau seperti yang ditanyakan ini tidak bisa baca Fatihah, diganti dengan zikir. Misalnya saking nemeni mu'alafi baru saja masuk Islam, isoe bismillah alhamdulillah tok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Diulang-ulang. Saking bodone gak iso bismillah, gak iso alhamdulillah, iso Allah tok. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Kalau itu sampai kapan waktunya? Sepanjang bacaan Al-Fatihah.
Kira-kira dawane Fatihah berapa menit? Yuk maca ya Allah sepanjang bacaan Fatihah. Itu loh hebatnya Islam itu, tidak mempersulit. Misalnya kok gak iso blas mergo kait mlebu Islam, kait syahadat dikokon kiai salat, ada pernah terjadi itu. Jadi ada Cina, bos seorang Cina dapat hidayah masuk Islam moro nang Pak Kiai. Pak Kiai, saya pengen masuk Islam loh. Temen-temen taniku nggih saestu Pak Kiai. Kula sampean ulangi syahadat. Akhirnya maca syahadat. Asyhadu. Wong syahadat ae suwe kae iso. Asyhadu an satu eno satu bar. Asyhadu alla wangel kae iso. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kae iso. Krungu adzan. Wa akbar Allahu akbar. Suara napa Pak Kiai? Iku adzan. Kita wajib sholat. Nek kula wajib nggih. Lah kula dereng saged puntah sampean gampang. Sampean kok raupo marung mlebu masjid nganu to wong ngarep sampean. Nek wayahe ndilu ya ndilu, oh ndangak ya ndangak. Oh nganu to beres. Lho kok gampang sholat? Ya gampang. Akhirnya wong niku wau jenenge kait mlebu Islam. Wis raup-raup begitu nang tengah masjid sholat, wong melok takbir ya melok takbir. Rukuk melok rukuk. Gak ketepaan pas ketika sujud. Dadak ana anake Pak Kiai sing cilik iku mbeling. Senengane nggodha wong salat. Nek ana wong sujud ku kemalan didodol anune. Sing wong sujud otomatis kan jingkat kabeh ngene. Nek santrine paham, wah anake Pak Kiai iki. Lah wong Cina mong gak ro. Begitu sujud ana sing dodol deyel. Lho, kok disujud? Kok disujud? Jare Pak Kiai kon ngandut. Wah, disujud kok mburi berarti aku tak nyundul sing arepku. Langsung ndangak disundul sing arep. Langsung sing wong biasa sholat mangkel kurang ajar. Bawanter oleh nyundul anuku sapa iki? Tak jawet jaya adile Cinane mau dijejek. Jare Cinane lho. Aku ditendang teko ngarep. Wah, bae kudu nendang mburi ku tendang dolem. Akhire tukaran sak musala gara-gara Cina gak iso sholat. Tapi Pak Kiai dilapori ngono, wis gak apa-apa sah wong gak iso. Gak iso itu hebatnya Islam itu seperti itu. Oleh karena itu khusyuk itu kan tidak wajib. Khusyuk itu hanya sunnah. Maka sebaiknya yang diutamakan adalah bacaannya yang wajib. Nopo Al-Fatihah. Jangan sampai lupa gara-gara pengen khusyuk. Sampai ojo meksa. Khusyuk sak mampune ae. Khusyuk sak mampune. Karena apa? Memang berat dan tidak diwajibkan oleh Rasulullah. Yang wajib itu justru apa? Bacaannya, rukunnya. Nah, oleh karena itu utamakan rukunnya bener dulu. Masalah memahami maknanya niki nomor loro. Oleh karena itu sambil belajar membaca, belajar merenungkan maknanya. Nah ini termasuk kira-kira sudah menjawab ini ya Ustaz Fauzi termasuk ya. Kemudian yang nomor 2 tadi apa? Tadi apa? Imami yang salah. Nah, imami yang salah misalnya. Misalnya imami yang salah. Panjenengan gak khusyuk gara-gara imami salah misalnya. Ini bisa dikatakan biasa ngeten iki, biasa. Karena apa? Karena imam yo manusia biasa, yo ono laline. Apakah itu termasuk setan khinzib atau imannya ya imam sing setan khinzib? Lah, kula lan panjenengan itu kalau sholat berjamaah enaknya itu saling mendukung. Nek imami gak khusyuk sampean khusyuk dinilai khusyuk kabeh. Sampean gak khusyuk imami khusyuk dinilai khusyuk. Sampean gak khusyuk imami khusyuk tapi yang lain khusyuk dinilai khusyuk semua. Itu kelebihannya sholat jamaah. Dan koyok masih kita tingkatan seperti ini. Koyok angel loh sing khusyuk kabeh. Maka kalau kali panjenengan harus saling membantu dengan cara berjamaah. Nah niki. Oleh karena itu imam niku nggih menungso. Oleh karena itu tolong kalau jadi imam, mohon maaf, jadi imam itu ada tata keramanya. Imam itu yang akro hukum ya, yang paling baik bacaannya. Afqah hukum yang paling alim ilmu fikihnya. Kemudian diantaranya lagi adalah orang yang sehat. Orang yang sehat. Nek panjenengan merasa wis lalian, wis pekun, mundur ojo dadi imam. Mundur ojo dadi imam. Karena apa?
Karena imam itu diikuti oleh orang banyak. Oleh karena itu bagian dari penggoda setan khinzib Mas Hatta. Imam lupa, makmum lupa. Itu bagian dari rekayasa setan khinzib. Jadi bukan imamnya, tapi lupanya itu bagian dari setan khinzib. Terima kasih. Alhamdulillah sampun terjawab nggih dua-duanya, baik dari Mojokerto tadi sampai dari Ustadz Amri. Barangkali masih ada yang perlu di-sharingkan atau ditanyakan? Wonten mboten? Enggak ada. Sudah terwakili oleh duanya. Atau ada tambahan? Ustadz Rodi? Enggak ada. Ustadz Hasan, wonten tambahan? Wonten. Oke. Alhamdulillah bil alamin. Wonten tambahan Ustadz Fauzi? Barangkali penjelasan closing terakhir ada? Oh, oke. Monggo. Saking ini Mas Happy. Oh ya, ini acara ini terselenggara, lupa saya tadi ini. Untuk malam hari ini nih, acara kita malam ini terselenggara ini Ustaz. Ada sponsor utamanya dari Leo Printing Group. Ya, ngaten ya. Ya ini karena terselenggara karena Leo Printing Group. Lah ini ownernya ini mau bertanya ini. Monggo Mas Happy, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan Pak, di saat bulan Ramadan kita mengikuti tarawih sebagai makmum, saya kadang itu di musola itu imamnya terlalu cepat gitu. Jadi waktu baca Fatihah itu 1 kali nafas, habis itu surat pendek 1 kali nafas, terus gerakan itidal, rukuk, sujud belum kita membaca 1 kali belum sampai imamnya sudah selesai gitu. Nah itu hukumnya gimana ya? Apakah saya itu boleh mengikuti di situ atau harus cari yang lain atau tarawih sendiri atau gimana? Tapi karena di lingkungan sendiri juga enggak ikut kayak enggak enak gitu Pak. Mohon penjelasannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fenomena sholat taraweh yang memang beberapa waktu yang lalu di media baik televisi atau di media yang lain, media sosial ini bahkan yang viral. Sekarang kan lagi musim. Kalau sesuatu yang viral itu justru banyak yang meniru ini Ustaz. Lah fenomena ini monggo, fenomena ini ditanyakan oleh Mas Happy ini, monggo. Terima kasih. Sah dan tidaknya itu sholat, masalah hubungannya dengan rukun. Hubungannya dengan rukun. Masalah cepat itu kalau tidak menyalahi rukun itu sah sholatnya. Tapi kalau menyalahi rukun tidak sah sholatnya. Kita jawab dengan syariat saja. Misalnya terlalu cepat, misalnya tidak ada tumak ninah. Tumak ninah itu kan rukunnya sholat. Tumak ninah itu minimal kalimat subhanallah dengan baca yang standar. Bukan cepat, subhanallah bukan. Tapi subhanallah dengan kalimat subhanallah yang standar. Maka itu waktunya tumak ninah. Kalau misalnya Allahu Akbar, subhanallah, sami Allah, itu cepat tapi standar. Tapi kalau tidak ada tumak ninahnya, berarti tidak sesuai dengan rukun sholat, tidak sah. Misalnya Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah, ini kan tumak ninah, tidak sah sholat. Kemudian kalau bacaan Fatihah, kalau cepat 1 nafas itu tidak masalah kalau tahu ilmunya baca Al-Quran, tidak menyalahi tajwid, itu tidak apa-apa. Tapi kalau wis cepet nyalahi tajwid itu Fatihah tidak sah, akhirnya sholatnya ya tidak sah. Contoh lagi, misalnya ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nuhdinas siratal mustaqim. Nek kepingin nyambung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nuhdinas, itu sering saya dengar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nuhdinas, itu salah, tidak sah Fatihahnya. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin disambung dengan amin,
itu dosa karena amin bukan bagian dari Al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Harus ada jedanya karena amin bukan termasuk Al-Fatihah. Nah, ini termasuk tata krama dan ilmunya sholat. Jadi kalau melanggar rukun tidak sah. Nah kalau yang seperti viral itu jelas tidak ada tumak ninahnya. Artinya tidak sah. Jangan diikuti. Tapi pernah saya tanya, ada orang yang pernah ikut sholat itu. Tak tanya, apa alasannya? Anu Ustadz, kata kiai saya, biar kita itu bisa cepat selesai, setan khinzib kayak sok nguber. Loh ngono hari jawaban. Tadi sholatnya nang mari, setan khinzib katanya udah gak iso, mergo apa? Sholatnya cepet tadi. Katanya BCI gak iso, BCI gak iso. Oh no sih jawab ini ono. Tak angen-angen cara akal masuk, tapi cara hukum syariat, wong setan lebih cepet kok. Setan penggaweane nggodhok wong sholat. Ya justru cepet itu bagian dari rekadaya setan. Cepet nang mari, cepet nang mari, cepet nang mari, akhirnya buanten. Justru cepetnya karena bagian dari rekadaya setan khinzib. Ini sekali lagi berbicara masalah tata krama. Kurangnya kita ini tata krama. Mohon maaf. Kita harus tahu dasarnya minimal. Jadi kemarin ada yang tanya, Ustadz, sholat itu kalau pakai topi miring atau topi dibalik, kemudian colononi bolong-bolong, anak gaul, anak kafe lah gitu ya, umumnya itu sah tamboten. Panjang ini kepakan yang ngoten. Saya jawab, itu namanya tata krama. Kalau bolongnya itu berada di luar batas aurat sah, tapi nek bolongnya itu misalnya nang sempol atau nanggone bokong ya jelas batal. Karena kalau laki-laki batas auratnya itu antara bainar surah war rubah, antara pusar dengan dengkul. Itu pokoknya ketutup sah. Bahkan sampai ndak kelamben, belebetan sarung tok. Diduro sakmene. Gak kelamben. Apa sah? Sah karena sudah menutupi aurat. Dan ini pernah terjadi zaman Rasulullah. Jenenge sahabat Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud. Niku sering atau beberapa kali lah itu sholat itu dengan pakaian cuma ditutup antara pusar dengan dengkul, kelambine mboten digawe tapi dicacang nang gulu ini. Geger sahabat itu. Geger. Tapi Ibnu Mas'ud begitu dipun sidang kali para sahabat yang lain, kenapa kamu tidak sopan kok sholat seperti itu? Apa jawabannya? Karena saya ingin meyakinkan orang bahwa batas sholat yang harus ditutup adalah antara pusar dengan dengkul. Engkau nek aku gak tahu ngene, dikira wong sing sholat jubah-jubahan iku dadi wajib. Dikira sholat kudu harus jubahan, kudu harus sarungan, kudu harus kopian. Padahal syaratnya mek nutupi antara pusar dengan dengkul. Lah iki dasare wong duwe ilmu, wong alim, wong soleh. Dadi pelajaran. Tapi nek sampean salat ngono ya mbuh, sampean ngimami sarungan berbeten tok, ngimami Jumatan yo kabur kabeh. Karena apa dianggap? Karena dasarnya bukan ilmu. Beda dengan Ibnu Mas'ud. Jadi masalah tata krama nggih, tata krama. Nek masalah tadi itu masalah rukunnya. Kalau tata krama itu kan tidak wajib. Nah, meskipun memang kurang pantas. Jadi yang pakai topi miring atau pakai celana bolong-bolong selama tidak melanggar rukunnya sholat, maka tidak apa-apa. Cuma dalam hal tata krama kurang baik. Karena kita ini harus fair, kita harus bijaksana. Kalau kita menghadap orang tua, mertua, guru atau ke kantor pakaiannya bagus-bagus, minyak wangian, marung ngono adus dhisik mosok ngadep pangeran kok koyo ngono. Mosok ngadep pangeran kok saonoke. Ambune gak enak, mari teko sawah, klambi saonoke. Nah, ini masalah tata krama. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa kualitas sholat itu tergantung tata kramanya. Biqadri adabihi. Oleh tata kramanya oleh itu akan bisa lebih berkualitas sholatnya, lebih khusyuk kata beliau. Wa a'lam bishawab. Matur sembah nuwun. Luar biasa, alhamdulillah rabbil alamin. Barangkali sebelum ditutup masih ada satu lagi. Oh, monggo.
dari Ustaz Rosid dari jalur santri Krian Sidoarjo. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang kekhusyuan, ini saya mau bertanya, cara kita mengetahui titik spot atau mengetahui kekhusyuan itu gimana, Ustaz? Jadi dari awal kan caranya dan itunya. Ya, kalau kita mengetahui, oh ini loh salat yang khusyuk seperti apa, titik spotnya atau gimana nya seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jelas poinnya Ustaz ya. Pembahasan kita justru tentang salat khusyuk, cara supaya khusyuk. Sakjane sing diarani salat khusyuk itu yang bagaimana? Karakteristiknya bagaimana? Orang bisa menyebut dan bisa melihat, oh si A itu salatnya khusyuk itu, si B tidak khusyuk itulah itu. Terus bunyi Ustaz, monggo. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan singkat tapi sekaligus menyimpulkan pembahasan part pertama dengan hari ini. Kemarin sudah kita sampaikan namanya khusyuk itu ketenangan hati. Kalau tumak ninah ketenangan fisik. Lah, tumak ninah itu wajib. Berarti orang itu harus tumak ninah. Khusyuk itu di dalam hati. Karena tidak kelihatan maka tidak wajib. Jadi khusyuk itu ketenangan hati. Cuma tandanya khusyuk dalam hati itu bisa dilihat dari ketenangan fisik. Orang khusyuk itu ukurannya tumak ninah. Itu yang pertama. Yang kedua, orang khusyuk itu adalah hatinya selalu ingat Allah. Kalau ingat selain Allah berarti tidak khusyuk. Maka kemarin saya contohkan, ada sahabat itu tanya Rasulullah, saya itu kok sulit khusyuk ya Rasulullah, tolong ajari saya khusyuk. Maka Rasulullah nudin ada orang sholat itu tidak tenang, sebentar-sebentar ngelus-ngelus jenggot. Apa kata Rasulullah? Walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyyan. Demi zat yang mengutus saya menjadi nabi. Andai orang itu khusyuk sholatnya, maka fisiknya akan tenang. Tidak banyak gerak maksudnya, kecuali gerakan di dalam sholat. Ini yang kedua. Dan yang ketiga adalah orang itu bisa khusyuk. Ini masuk teknis lagi, ada yang ketinggalan satu. Orang itu bisa khusyuk. Kita ingat ayat Al-Quran surah Al-Baqarah juz 1 ayat 45-46. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Artinya, hendaklah kamu minta tolong kepada Allah dengan dasar sabar dan khusyuk. Khusyuk dan sabar. Artinya sabar dan khusyuk dan sholat, maksud saya sabar dan sholat ini satu paket, nggak bisa dipisahkan. Artinya kalau ingin khusyuk harus sabar. Sholatnya baik harus sabar. Nah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sungguh sholat itu sangat berat, sulit kecuali orang yang khusyuk. Maka di ayat berikutnya, alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Ini definisi orang khusyuk. Secara umum, apa itu orang yang khusyuk? Adalah orang yang meyakini bahwa sholatnya itu adalah sholat yang terakhir sebelum dia sawan kepada Allah. Alladzina, orang-orang banyak, yadunnuna, yang meyakini mulaku rabbihim, akan bertemu dengan Allah, wa annahum ilaihi rajiun, dan akan dikembalikan kepada Allah. Maka kalau kita ingin khusyuk, maka diantara caranya adalah yakinlah bahwa sholat kita ini sholat yang terakhir. Setelah sholat kita akan mati. Insya Allah nona eling muniku mesti tenang gak kakek pola, mesti sholatnya khusyuk. Allahu Akbar, wis enggak wedu mergo sholatnya sholat terakhir, mari ki mati. Nah sampeyan gak percaya yo praktek kok. Nggih. Praktek cara yo apa? Sampai sholat nang dukure sumur. Sumur iku meno kayu. Sholat nek wedi mati mesti gak pola-pola. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Perkara nek perkara gak cegur mate. Atau sampai sholat di depan pendosa. Dan ini latihan para ulama-ulama. Nek sholat itu senengane
nang kuburan, senengane nang nggon sing sifate ngelingno mati. Ya, cobalah ibu-ibu ini, mbak-mbak ini. Engko bengi golek pendosa. Engko lak insyaallah salate khusyuk. Berapa apa? Iling mati ngono. Jadi orang yang ingat mati itu akan membawa kekhusyukan. Karena sebenarnya filosofi sholat itu persiapan mati. Nah, ini butuh penjelasan banyak, tapi saya nukil sedikit. Allahu Akbar, kita sendakep, latihan mati. Allahu Akbar, Allah yang maha luas. Kita itu kecil, kita milik Allah, kembali kepada Allah. Kita kecil, tidak ada apa-apanya. Makanya semua gerakan itu ada hikmahnya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang akan kita kaji masalah hikmah di balik gerakan sholat. Itu ada tersendiri, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrabbilalamin. 4 pertanyaan sudah disampaikan dan sudah dibahas, dan tiba saatnya kita di akhir penghujung acara. Dan sekali lagi terima kasih disampaikan kepada seluruh CGAK lovers yang hadir, jamaah yang hadir, teman-teman saudaraku semuanya yang hadir. Mudah-mudahan nanti di pertemuan CGAK selanjutnya kita akan membahas hikmah dari gerakan-gerakan sholat. Ngoten nggih Ustaz. Konklusi yang bisa saya catat beberapa, saya singkat dan percepat saja. Jadi khusyuk ini kita bagi menjadi 2 gitu ya. Sebelum dan ketika kita sholat. Sebelum di sini ada catatan ya, cara khusyuk ya yang kedua. Yang pertama, hal-hal penting sebelum sholat di sini kita harus meyakini bahwasanya sholat itu betul-betul merupakan prioritas utama. Nomor 1 itu harus yang pertama. Yang kedua, saat mendengar azan ya segera berwudu, tentunya berwudu sesuai dengan aturan ya, sesuai dengan aturan. Dan tentunya sholat yang baik adalah sholat tepat waktu serta berjamaah. Berikutnya lagi, memakai pakaian yang sopan ya, polos, putih, tidak ada tulisan, dan tentunya bersih, dalam hal ini suci. Berikutnya lagi, ya ini memang sholat sunnah ya, sudah diatur sebelum sholat wajib itu sendiri. Dan terakhir adalah beberapa hal, berdoa di antara 2 adzan, dan juga sunnah Rasul ini siwak ya, memakai siwak ini hal-hal yang penting sebelum sholat. Lah, hal penting yang harus kita jaga tadi disampaikan dan juga sudah dijelaskan. Bagaimana sholat kita supaya bisa khusyuk disebutkan tadi, dijelaskan. Yang pertama, kita harus menata hati dengan membaca doa. Ya, yang tadi sudah disampaikan ayat surat Al-Mu'min ya. Al-Mu'minun ayat 97 sampai dengan 98. Berikutnya, meyakini 3 hal ya. 3 hal ini intinya Allah bersama dengan kita ya. Intinya Allah bersama dengan kita, merasa diawasi hati kita, merasa diawasi oleh Allah. Gerak-gerik kita diawasi oleh Allah, bahkan di belakang kita merasa bahwasanya Allah sedang berada dan mengawasi kita. Tapi itu tingkatan yang tinggi Ustaz. Kalau tidak mampu, cari figur yang betul-betul bisa mengontrol kita. Kita ini masing-masing punya figur, entah itu orang tua kita, entah guru kita, entah istri kita. Ambek bojone wedine luar biasa. Ngoten ah, Bung Hatta. Ambek bojone wedine luar biasa. Wah, waduh ana bojoku mburi. Bisa jadi khusyuk ini. Mungkin ya. Mungkin. Ngapunten nggih para mak. Di sebelah sana ada mak-mak. Berikutnya lagi di sini ada takbiratul ihram, dan pandangan kita harus fokus ke area sujud kita ya, itu. Dan juga membaca bacaan sholat dengan pelan-pelan, disertai dengan terus semangat latihan mengerti tentang arti dan maknanya ya, jangan sampai lali mengerti maknanya, kok pungkasannya terusannya ayatnya lali tadi yang ditanyakan Bung Hatta tadi begitu. Setelah itu terakhir tadi yang ditanyakan, jadi khusyuk itu yang bagaimana dijelaskan tadi. Khusyuk itu yang pertama tumakninah itu ya, tumakninah itu tidak banyak gerak ya, tidak banyak gerak, hati selalu ingat Allah, dan tentunya sabar. Kembali lagi, kata sabar ini menuntun kita, melatih kita untuk tumakninah itu tadi gitu ya. Dan merasa
sholat kita ini adalah sholat yang terakhir karena umur. Wah, ini sekali lagi saya ulangi ini, Pak D saya ini, Pak Desan sering ngomong, umur sudah terukur, tidak bisa diatur. Sehingga kalau itu kita betul-betul ini sholat kita insya Allah betul-betul belajar untuk menjadi sholat yang lebih baik, khusyuk dan seterusnya. Demikian dan salam dari JKK Channel. Mudah-mudahan semuanya tetap semangat untuk belajar, semangat untuk nyantri lagi. Jangan lupa untuk bersyukur dan berbahagia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.